Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari pertanyaan yang panjang ini yaitu bahwasanya boleh bagi wanita untuk meminta cerai jika memang dia memiliki alasan yang syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Apabila kamu khawatir pada keduanya mereka tidak bisa menegakkan hak Allah Subhanahu hak Allah, hukum Allah pada keduanya, maka boleh mereka berpisah terhadap apa yang mereka dengan apa yang mereka tebus, yaitu si wanita dia mengembalikan dia meminta khulu. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam permasalahan ini bahwasanya wanita jika dia melihat dari suaminya mudarat dan dia tidak bisa menegakkan hukum Allah karena ada pelanggaran syariat atau hal-hal yang lain yang tidak bisa dia menegakkan hak Allah atau hak suaminya dalam rumah tangga tersebut, maka boleh dia untuk meminta khulu dalam permasalahan tersebut dan dia mengembalikan apa yang menjadi mahar dari khulunya tersebut. Nah, ya, dalam pernikahan tersebut. Maka ini boleh disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwasanya istri Qais bin Thabit bin Qais, istri wanita Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu taala anha atau radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, ma anqimu alaihi min khuluqi waladin walakin illa an yakrahu kufra fil Islam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mencela dirinya yaitu dalam dalam akhlak dan agamanya karena beliau seorang sahabat. Akan tapi aku takut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Sebutkan dalam yang lain karena beliau karena si suaminya itu dia innin. Sebutkan dalam riwayat yaitu beliau impoten dan sebagian yang lain afwan yaitu dia kecil kemaluannya yaitu tidak bisa untuk berdiri. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturidina alaihi hadiqatahu?" Apakah kamu mau kembalikan maharnya? Faqalat la, faqalat na'am. Faruddatha alaihi. Na'am, ya. Nah, famarahu fatalaqa. Maka beliau mengatakan betul, bisa. Nah, kemudian Rasulullah dia mengembalikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembalikan maharnya tersebut. Kemudian dia memerintahkan suaminya Thabit bin Qais untuk menceraikannya. Nah, ini dalam riwayat yang lain yaitu akbil hadiqatahu wa tatliqha tatliqan, kata Rasulullah SAW, terima itu maharnya khulunya dan ceraikan dengan ceraian. Nah, di sini menunjukkan kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala ketika mensyarah hadis tersebut menunjukkan boleh bagi wanita jika dia takut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tidak kemampuan dia lagi untuk menunaikan hak Allah, maka untuk dia hak suaminya boleh dia minta cerai dengan sebab itu tersebut. Ini dalam keadaan dia mengetahui, lihat baik pada hadis tersebut, yaitu istri Thabit bin Qais dia mengatakan ma'an qibalahi min khuluqi waladinin. Aku tidak mencela dia dalam masalah akhlak dan agamanya, tapi ya beliau tidak mampu untuk tetap bersamanya. Bagaimana lagi jika suaminya itu akhlaknya tidak bagus, agamanya tidak bagus, pelaku narkoba, dia sudah nasihat tetap tidak mau dan seterusnya. Ini menunjukkan hal yang lebih syar'i lagi untuk hal tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwasanya boleh seorang istri meminta khulu jika memang dia tidak bisa menegakkan hak suaminya dan apalagi takut kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan tersebut. Ini yang disebutkan ahli ini. Adapun berkaitan dengan bagaimana anak dapat berdosa bagi jika dia menyimpan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak itu hak istrinya sebagaimana disebutkan dalam riwayat, yaitu anti haqqi bihi malam tangkihi. Kamu berhak terhadap anakmu selama kamu belum menikah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kalau tidak perceraian maka anak itu menjadi akhasu si wanita selama dia belum menikah. Nah, kemudian kalau dia mensyaratkan tersebut, ini syarat yang batil yang tidak boleh diterima oleh sang istri. Tetap dia menjaga anaknya tersebut. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu syartin laisa fi kitabillahi
huwa batil wa in kana min seluruh syarat yang tidak ada dalam syarat dalam dalam kitabullah sesuai dengan syariat, maka dia batil walaupun ada 100 syarat. Maka di sini menunjukkan tidak boleh, tetap dia menjaga anaknya tersebut sesuai kemampuannya, bertakwa masalah. Jangan diberikan pada suaminya apalagi dalam keadaan akhlak dan agama suaminya itu tidak beres. Dan ini sebagai nasihat bagi suaminya dan bagi kita semua, bahwasanya haram untuk kita mengambil kembali pemberian kita apabila kita sudah memberikan dalam bentuk hadiah atau sedekah atau hibah dan lain sebagainya, maka tidak boleh, haram untuk kita mengambil kembali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aidu fi hibati kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qaihi, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang dia muntah kemudian dia menjilat kembali ke muntahnya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari rahimahullah taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu lil muslim ayu'ti al-'atiyata thumma yarji'u fiha illa al-walidu ala waladi. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak halal, yaitu haram bagi seorang muslim untuk dia memberikan hadiah atau memberikan pemberian kemudian dia ambil kembali pemberian, kecuali orang tua kepada anaknya, kecuali ada orang tua pada anaknya. Ini adalah Abu Daud dan bisa disahihkan oleh para ulama. Nah, menunjukkan hal itu tidak boleh, haram. Itu jawabannya. Kesimpulannya boleh hal tersebut jika memang syar'i. Nah, itu dalam masalah agamanya tidak beres, akhlaknya tidak beres. Kalaupun akhlaknya, bahkan para ulama menyebutkan dalam masalah agamanya dan akhlaknya bagus, tapi dia tidak bisa menunjukkan haknya, misalnya kebutuhan biologisnya tidak bisa atau sandang pangannya, maka di sini pun demikian boleh. Sebagaimana hadis tersebut yang sudah disebutkan oleh ahli ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.